Apa kabar pemirsa? Kita dapat berjumpa dalam program Banyuwangi dalam Berita Sepekan. Program yang menyajikan berita-berita teraktual dalam sepekan terakhir. Bersama saya Haryadi, berikut inilah pemirsa rangkuman Banyuwangi dalam Berita Sepekan selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Banyuwangi Mujiono resmi ditunjuk Gubernur Jawa Timur sebagai pelaksana harian atau PLH Bupati Banyuwangi. Hal ini dikarenakan masa jabatan pasangan Bupati Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widiatmoko telah usai. Pemkab Banyuwangi melaksanakan serah terima jabatan kepada Sekda Mujiono di Pendopo Sabah Swagata Blambangan pada Rabu 17 Februari 2021. Pada sambutannya, Anas berharap agar program yang selama ini sudah digagas bisa diteruskan kembali. Karena menurutnya program tersebut bisa berhasil membawa Banyuwangi menuju perubahan. Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap perekonomian Banyuwangi. Demi menstabilkan sektor tersebut, Pemkab Banyuwangi menciptakan inovasi, yakni aplikasi Banyuwangi Tourism. Pemkab Banyuwangi mensosialisasikan aplikasi berkonsep hybrid ini di Pendopo Sabah Swagata. Hal ini berfungsi untuk mengakses sejumlah festival maupun event yang ada di Banyuwangi. Abdullah Azwar Anas mengatakan dengan konsep hybrid ini, masyarakat masih tetap bisa menikmati berbagai pertunjukan yang ada di Banyuwangi festival dari rumah. Mulai dari seni budaya, wisata hingga event lainnya. Konsep hybrid ini juga menjadi salah satu strategi marketing untuk mendongkrak sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Kita memulai dengan teknologi baru, cara baru yang disebut dengan colorful hybrid concept dengan 360 degree, jadi dengan 36 derajat. Hari ini kita trial and error, dan kalau ini sukses maka Banyuwangi insya Allah menjadi kabupaten pertama dengan menyelenggarakan festival dengan konsep hybrid konsep. Tapi saya yakin ini optimis dengan konsep ini, karena dengan 36 derajat nanti mereka bisa mengalami secara virtual budaya wisata yang bisa dinikmati masyarakat sementara dari rumah. Bahkan bukan hanya itu, mereka bisa belanja UMKM dan memilih tempat duduk ketika menonton bisa dari rumah. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Banyuwangi menggelar acara rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Banyuwangi pada 2020 lalu. Rapat pleno terbuka ini berlangsung di Hotel Santika Banyuwangi pada Kamis 18 Februari 2021. Acara ini juga mengundang kedua pasangan calon, yakni Yusuf Widiatmoko dan Gus Riza Azizi, serta Ipuk Piestiandani dan Haji Sugirah. Selain itu turut hadir perwakilan tim pemenang kedua pasangan calon, sekaligus seluruh ketua partai politik. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Banyuwangi yakni Dwi Anggraini Rahman, kemudian dilanjut dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan perselisihan hasil pemilu oleh paslon 01 Yusuf Widiatmoko dan Gus Riza. Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat patuh pada protokol kesehatan, pemerintah menerapkan pembentukan Kampung Tangguh Semeru. Kali ini Desa Singolatren, tepatnya Dusun Winjinan Kidul, mendapatkan penghargaan sebagai Kampung Tangguh Semeru terbaik dari Polda Jawa Timur. Sebagai wujud rasa syukur, aparat Desa Singolatren, Kecamatan Singojuru, Polsek Singojuru, mengadakan syukuran yang dimulai dengan membagikan santunan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu. Kerja keras dari seluruh unsur pemerintah desa, Porpimka dan tokoh masyarakat, pemuda, Puskesmas serta pihak terkait, sehingga Kampung Tangguh Semeru Winjinan Kidul mendapat apresiasi terbaik dari Polda Jawa Timur. Jajaran Polsek Genteng berhasil membongkar kasus penipuan dengan mengatasnamakan agama. Tersangka yang mengaku kenal dengan seorang kiai dari Bondowoso berhasil menipu korban dengan iming-iming bisa mendatangkan rezeki serta kelancaran usaha. Ialah IM, pria berumur 50 tahun asal Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang diamankan oleh aparat Polsek Genteng.
karena dugaan melakukan tindak pidana penipuan terhadap MS, warga desa Style, Kecamatan Genteng. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin melalui Kapolsek Genteng AKP Sudarmaji menyampaikan, selain korban MS, masih ada korban lain yang belum melapor, yakni saudara-saudara korban sendiri yang sudah menyetorkan uang hingga ratusan juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Dalam upaya mencegah penyebaran pandemi virus COVID-19, banyak hal dilakukan oleh petugas maupun pemerintah untuk menangani hal ini. Salah satunya yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan Satgas COVID-19 Kecamatan Sempu, Kepolisian Sektor Sempu, TNI, Satpol PP, dan 3 pilar desa yang mengadakan operasi justisi pada Senin 15 Februari 2021. Operasi justisi menindak tegas terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, serta juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh dengan protokol kesehatan. Operasi tersebut dilakukan di depan Mapolsek Sempu dengan sasaran masyarakat dan pengguna jalan yang tidak memakai masker dalam beraktivitas. Porvimka beserta 3 pilar desa mengadakan audiensi di Desa Sempu terkait adanya penjualan minuman keras di salah satu toko daerah Sempu Banyuwangi. Porvimka terpaksa menutup toko tersebut karena tidak adanya surat izin penjualan secara resmi. Selain itu, lokasi toko tersebut juga berdekatan dengan sekolah, pondok pesantren, dan tempat ibadah. Hal ini tentunya meresahkan warga sekitar. Dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk terhadap perilaku pemuda sekitar. Saat audiensi berlangsung, salah satu penjual toko berpendapat bahwasannya toko yang ia jaga sudah mendapatkan surat izin dari dinas terkait. Namun saat ditelusuri oleh pihak Porvimka, ternyata surat perizinan tidaklah resmi secara hukum. Demikianlah pemirsa Banyuwangi dalam berita sepekan minggu ini. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.